Shalom, senang sekali boleh berjumpa kembali dalam program Waymaker. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kata terbit ini mencerminkan sesuatu yang baru terjadi, yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Contohnya, telah terbit buku baru, produk baru, dan lain-lain. Saudara, sesuatu yang terbit menjadi nyata. Nyata adalah sesuatu yang dapat dilihat dan dinikmati. Nyata dapat dilihat dan dinikmati. Nah, firman Tuhan mengatakan, bangkitlah seperti seorang anak yang terjatuh pada waktu ayahnya datang dan mengulurkan tangannya serta berkata, ayo nak, berdiri. Maka anak itu akan langsung meraih tangan ayahnya dan bangkit berdiri. Itu Bapa duniawi aja dapat berbuat baik kepada anaknya. Bagaimana dengan Bapa kita di surga? Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan Tuhan merancangkan, menyediakan ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Saudara, dalam situasi seperti sekarang ini seolah-olah dengan pandemi C-19 tidak ada harapan karena sudah mewabah ke seluruh dunia dan sudah memakan korban cukup banyak dan belum ada penangkalnya, belum ada obatnya. Seolah-olah sepertinya tidak ada harapan. Itu yang dunia katakan. Tapi di dalam Yesus ada harapan. Walaupun dunia ini berkata sepertinya tidak ada jalan keluar, tapi janji Tuhan ada pengharapan dan masa depan. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan bangkitlah. Katalah di sini kita melihat menyatakan bahwa ini adalah suatu perintah. Ada sesuatu hal yang terjadi yang membuat seseorang tidak dalam posisi keadaan yang seharusnya, sehingga ia harus bangkit untuk berada di dalam posisi yang semestinya. Saudara, ada banyak hal yang membuat seseorang harus dibangkitkan kembali. Contoh pada masa-masa sekarang, salah satu hal yang banyak mengintimidasi manusia atau dunia ini, bahkan orang-orang percaya, yaitu rasa takut. Takut terhadap banyak hal. Takut tertular. Karena apa? Kita nggak tahu teman kita bicara itu apakah sudah tergolong OTG, orang tanpa gejala, atau dan sebagainya. Makanya diharuskan pakai masker, ya, diharuskan jaga jarak, diharuskan selalu cuci tangan. Karena apa? Takut tertular. Kita nggak tahu siapa yang sudah positif.
Saudara, takut dalam hal ekonomi. Karena dalam situasi seperti ini, banyak perusahaan yang mungkin menghentikan operasional karena banyak hal. Rasa takut, kita tahu bahwa ini adalah lawan daripada iman. Karena firman Tuhan mengatakan 2 Timotius 2 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan firman Tuhan juga mengingatkan dalam 1 Yohanes 4 ayat 4b. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, semua ini adalah kenyataan yang sudah Tuhan berikan bagi orang percaya, sesuatu yang menjadi bagian kita. Tetapi bagaimana agar supaya apa yang difirmankan Tuhan ini menjadi nyata di dalam kehidupan kita? Bagaimana supaya kita bangkit dari ketakutan? Yang pertama, kita harus punya iman. Firman Tuhan bilang, Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman. Oleh sebab itu betapa sangat pentingnya dalam hidup kita, sebagaimana firman Tuhan bilang, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, kita harus lebih giat, kita harus lebih rajin lagi, bukan hanya membaca, tapi merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga pada waktu saudara merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus penolong, Roh Kudus guru yang agung itu, guru besar kita, akan memberikan pencerahan di dalam hati saudara, akan memberikan pemahaman dalam hati saudara, akan memberikan pengertian apa yang Tuhan maksud dengan firman yang saudara sudah baca dan renungkan, dengan tujuan pada waktu saudara sudah memahaminya, sudah mengerti, maka saudara melangkah, bertindak seperti yang firman Tuhan sudah katakan. Agar supaya apa? Imanmu bangkit kembali. Sehingga saudara tidak ada lagi di dalam ketakutan, tidak ada lagi di dalam kekhawatiran, tapi iman bangkit mengalahkan ketakutan, bangkit mengalahkan kekhawatiran. Karena firman Tuhan berbicara kepada saudara. Firman Tuhan memberikan kemerdekaan. Firman Tuhan memberikan kelepasan. Firman Tuhan memberikan kelegaan. Saudara sudah dibukakan, dicelikan mata roh. Saudara, oleh sebab itu dalam masa-masa sekarang ini sangat-sangat kita perlu. Firman Tuhan bilang Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi setiap langkah kaki. Saudara, supaya saudara tidak salah di dalam melangkah, tidak salah di dalam mengambil keputusan, tidak salah di dalam mengambil kesimpulan, kita perlu firman. Dan renungkan itu, supaya Roh Kudus memberikan pencerahan. Sehingga dengan demikian, kita tidak lagi dibelenggu dengan ketakutan, tapi roh kita, iman kita bangkit kembali. Bangkit, sebab ini yang Tuhan inginkan. Bangkit. Supaya apa? Pada waktu saudara sudah mulai bangkit,
saudara dapat melakukan banyak hal. Sama seperti dalam hidup. Kalau orang tadinya cuma tidur-tiduran, dia tidak bisa berbuat apa di tempat itu. Tapi pada waktu dia bangkit dari tempat itu, dia berdiri dan mulai melangkah, dia berjalan, dia bisa berbuat banyak. Demikian juga pada waktu rohmu, imanmu sudah dibangkitkan oleh firman Tuhan, saudara dapat melakukan banyak hal. Ketakutan tidak menguasai saudara lagi. Kekhawatiran, kecemasan tidak menguasai saudara lagi. Saudara menjadi orang yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Saudara sadar orang yang merdeka dalam Yesus Kristus. Saudara tahu apa yang menjadi hak saudara sebagai orang percaya umat tebusan. Haleluya. Ini yang Tuhan mau, bangkit. Jangan mau kita ditekan, jangan mau kita diintimidasi oleh keadaan, oleh situasi yang ada saat ini. Karena roh Allah yang diam di dalam kita itu jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan sudah menyelesaikan semuanya dengan sempurna pada waktu Yesus tergantung di kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Sudah selesai, saudara. Segala persoalan dalam hidup kita ini. Tinggal kita mengimplementasikannya dengan mempercayai firman-Nya dan bertindak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Percaya sepenuhnya. Walaupun kelihatannya sepertinya saat ini kita dilanda keadaan ketidakpastian. Itu dunia. Tapi Tuhan Yesus memberikan kepastian. Memberikan kepastian, ada pengharapan, ada hari depan yang penuh dengan harapan. Percaya firman Tuhan, bertindak, hidup seperti apa yang firman Tuhan bilang. Maka itu membuat rohmu bangkit dan berkobar-kobar, saudara. Pada waktu imanmu mulai bangkit kembali, maka iblis akan menjauh daripada saudara. Dia akan lari karena dia melihat sekarang orang percaya imannya sudah bangkit. Tidak bisa lagi diintimidasi oleh roh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan sebagainya. Haleluya. Saudara, kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang hidup. Yesus pembuat jalan. Dia sanggup membuat jalan yang bagi dunia sepertinya jalan buntu. Tapi kalau saudara mempercayai dia, di dalam dia tidak ada istilah jalan buntu, saudara. Yang Tuhan mau percaya firman-Nya, bangkit imanmu dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Karena imanmu lah yang mengalahkan dunia. Saudara, kita bersyukur, saudara. Belum ada obatnya, tapi firman Tuhan bilang 1 Petrus 2:24b, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu firman Tuhan bilang. Bukan mudah-mudahan, bukan akan, tapi sudah sembuh. Percaya, bertindak seperti apa yang firman Tuhan bilang, maka itu yang akan membuat engkau rohmu bangkit. Karena saudara tahu, ternyata segala kelemahan tubuhku, ternyata segala sakit penyakitku sudah dibayar lunas oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun. Itu yang membuat rohmu bangkit, mengalahkan ketakutanmu, mengalahkan kekhawatiranmu. Sebab dia menjamin oleh bilur-bilurnya saudara dan saya sudah disembuhkan. Haleluya. Saya banyak mengalami di dalam kehidupan saya bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dari gejala stroke ringan. Karena janji firman-Nya, bilurnya sudah disembuhkan. Saya pegang, saya imani, saya percaya, dan saya bertindak. Dan terjadi Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau. Bangkit. Jangan mau lagi saudara diintimidasi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka saudara akan melihat sesuatu yang besar Tuhan kerjakan dalam hidup. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.
Engkau tahu apa yang menjadi ketakutan dan kekhawatiran umat. Hamba percaya di dalam nama Yesus, Engkau tidak pernah memberikan ketakutan kekhawatiran. Hamba berdoa dalam nama Yesus, segala kekhawatiran ketakutan hamba tolak. Di dalam nama Yesus hamba lepaskan roh yang berani dari Allah, firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan iman percaya jemaat Tuhan, agar supaya mereka bangkit dan berjalan seperti apa yang firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus hamba berdoa, memberkati setiap jemaat. Haleluya. Amin.